datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Istri berbakti bab 191.200. Mengikuti di belakang pasangan muda itu, Kuzi merasa sangat nyaman. Keduanya begitu akrab, seperti saat dia bersama Liang Wen saat itu. Setiap hari, mereka mengucapkan kata-kata cinta dan perhatian yang menyentuh satu sama lain. Saat itu, dia telah melahirkan seorang anak dan dikurung di kampung halamannya. Liang Wen telah menulis surat kepadanya sepanjang waktu di kota Jiang. Kuzi masih ingat kata-kata lembut itu, sayangku, kamu harus memakai lebih banyak pakaian di cuaca dingin, aku sayang kamu dan bayi kami yang berharga, cucu. Sekarang dia memikirkannya, dia masih sedikit tersentuh. Dia telah menyatukan surat itu dengan mas kawinnya di kehidupan sebelumnya. Belakangan, dia kehilangannya, tapi dia begitu familiar dengan isinya sehingga dia bisa membacanya secara terbalik. Melihat pasangan manis ini, Kuzi tidak bisa menahan senyum. Dengan Sisi di tengah, mereka berdua tampak seperti pasangan tua. Dia tidak tahu apakah itu karena mual di pagi hari yang lebih serius, tapi Liang Na lelah setelah berbelanja beberapa saat. Dia membeli 2 jaket untuk cucu dan hendak memilih pakaian Sisi ketika dia tiba-tiba duduk di sofa di pusat perbelanjaan dengan tangan di dada. Xiao Yu dengan cepat membuka tutup termos yang dibawanya. Apakah kamu merasa ingin muntah lagi? Minumlah air, pelan-pelan. Tangannya yang lain mengusap punggungnya dengan lembut. Tarik napas dalam-dalam, Kuzi memahami perasaan ini. Kehamilannya juga sama. Dunia berputar. Ayo berhenti berbelanja dan pulang. Liang Na cemberut. Saya belum selesai. Dia terhuyung untuk berdiri tetapi ditekan oleh Xiao Yu. Istirahat sebentar, istirahat sebentar. Liang Na mengulurkan tangan untuk memukul Xiao Yu, tapi Xiao Yu masih tersenyum. Jangan cemas. Kami akan berhenti berbelanja di sini untuk hari ini. Aku akan menemanimu dalam 2 hari. Bagaimana dengan pekerjaan paruh waktumu? Sangat sulit untuk belajar dan bekerja pada saat yang bersamaan. Aku sedang cuti. Xiao Yu berkedip padanya. Pekerjaan ada di mana-mana, tapi istri hanya ada satu. Hal-hal manis dengan lidah halus adalah yang paling menyinggung, dan Liang Na langsung berhenti. Kalau begitu, kakak ipar, saya tidak akan berbelanja lagi. Ayo kita antar kamu pulang. Sisi tertidur karena dorongan itu. Ketika mereka naik eskalator, Xiao Yu takut membangunkannya, jadi dia mengangkatnya dengan buayan dan berjalan turun dengan mantap. Xiao Yu, kamu sangat kuat. Kuzi melihat ekspresi hati-hatinya dan berharap dia menjadi ayah yang baik. Liang Na tidak banyak bicara. Dia hanya merasa malu. Dulu, dia selalu diperlakukan seperti anak kecil oleh keluarganya. Sekarang, dia akan menjadi seorang ibu. Dia memandang Xiao Yu, membayangkan bagaimana jadinya setelah menikah, dan wajah mudanya kembali memerah. Kakak ipar, menurutmu bagaimana reaksi kakakku? Dia pasti senang. Meski tak berdaya, air mata Liang Wen juga manis jika adiknya bisa bahagia. Pada akhirnya, Liang Wen mengetahui hal ini malam itu. Liang Na lah yang meneleponnya untuk memberitahunya. Liang Wen merasakan gelombang kemarahan di dalam hatinya sehingga dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Dia pergi untuk memukul karung pasir di balkon dan memukulnya hingga bergoyang. Ketika Kuzi kembali pada malam hari, Liang Wen basah oleh keringat dan matanya merah. Apakah kamu tahu tentang pertunangan Liang Na? Aku tahu. Ini ditetapkan sebelum tahun baru. Bukankah aku sudah memberitahumu? Kuzi tersenyum. Liang Wen ingin menangis. Dari mencari pacar, bertunangan, hingga menikah, dia tidak ikut campur sama sekali. Dia merasa tidak nyaman di hatinya. Dia terus merasa tidak nyaman. Ini terlalu cepat. Mendengar kata-kata Liang Wen, dia merasa ingin menangis tetapi tidak menangis. Orang seperti apa Xiao Yu itu? Kuzi tersenyum. Kamu bisa bertanya pada Sisi. Liang Wen benar-benar bertanya kepada Sisi, Sisi, beritahu ayah, orang macam apa paman Yu itu? Sisi mengedipkan mata ke arah ayahnya, lalu menatap ibunya, dan menggumamkan, Jiciwawa, lama sekali. Cucu menerjemahkan untuknya. Dia paman yang sangat baik. Liang Wen sudah kehabisan akal.
Dia memegangi kepalanya dan tidak tahu harus berkata apa. Dia terlalu khawatir adiknya akan bertemu orang jahat, tapi Kuzi sangat percaya diri. Ada beberapa hal yang tidak dapat diselesaikan dengan percaya diri. Akhirnya, Liang De menelepon malam itu. Biasanya dia tidak mau menelepon, tapi hari ini, dia bersikap merendahkan. Liang Wen, biarkan Kuzi yang mengangkat telepon. Pastor Liang tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Kuzi mengambil mikrofon. Apa masalahnya? Meskipun dalam hatinya dia tahu bahwa kemungkinan besar itu adalah masalah Liang Na. Tidak banyak, aku merindukan Sisi dan cucu, jadi aku bertanya apakah kalian akan pulang pada hari tahun baru. Ya, tentu saja, jawab Kuzi sambil tersenyum. Dia tahu apa yang sedang dia lakukan. Itu tidak lebih dari sekedar pertunangan. Liang Na sangat melekat pada Kuzi, jadi dia ingin mengikuti keinginan Kuzi dalam pengaturannya. Natal telah tiba dan kotak hadiah Kuzi dikirimkan satu demi satu. Dengan setiap pesanan yang dia serahkan, beban di hatinya sedikit terangkat. Dia menjadi lebih santai dan lebih banyak tersenyum. Setelah menyerahkan pesanan terakhir hari ini, Kuzi pulang kerja lebih awal. Dia, Lin He, dan Deng Dong telah berencana pergi keluar untuk makan hotpot. Di luar sedang turun salju, dan lapisan tipis salju menumpuk di pinggir jalan. Udaranya dingin, dan hanya hotpot di depan mereka yang hangat. Mereka bertiga makan dan mengobrol, merasa nyaman baik lahir maupun batin. Saat Kuzi mendengarkan percakapan mereka, dia tiba-tiba menjadi linglung. 2 hari lalu, Liang Wen bercerita padanya tentang Kuken. Adapun Kuken, Liang Wen mencarikannya pekerjaan administratif di sebuah perusahaan real estate. Dia adalah seorang pekerja kerah putih. Namun, setelah bekerja selama beberapa hari, dia merasa bosan dan berhenti. Hari itu, dia berselisih dengan bosnya dan kembali ke kampung halamannya, yang hampir membuat Huang Qing pingsan karena marah. Liang Wen juga menganggapnya lucu. Dia mengira anak ini mampu, tetapi dia tidak menyangka dia memiliki kepribadian seperti itu dan tidak bisa menerima keluhan apapun. Tentu saja, Kuzi tidak akan kembali dan diintimidasi pada hari tahun baru ini. Meskipun dia tahu bahwa Huang Qing tidak dapat melakukan apapun padanya sekarang, dia bahkan tidak mau melihat ke arah Huang Qing. Dalam 2 hari, itu akan menjadi liburan 3 hari untuk tahun baru, dan Kuzi ingin beristirahat dengan baik. Namun, karena kejadian Liang Na, dia harus mempersiapkannya lebih awal. Daripada mengatakan bahwa ini demi Liang De dan Liang Wen, itu lebih demi Liang Na. Ia pun berharap gadis cantik ini bisa melangsungkan upacara pertunangan yang indah. Pada akhirnya, itu masih menjadi proyek besar ketika dia kembali. Kuzi membutuhkan waktu setengah hari hanya untuk mengemas kosmetiknya, dan dia juga harus mengemas pakaiannya untuk beberapa hari berikutnya. Bukan hanya miliknya, tapi juga pakaian cucu dan Sisi. Sangat merepotkan untuk membawa semuanya dalam jumlah banyak. Untung aku bisa mengajak Bibi Hui. Pikiran ini terlintas di benak Kuzi. Hanya pemikiran ini saja yang membuat Kuzi memutuskan untuk membawa Bibi Hui juga. Tempat yang ditinggalkan keluarga Liang De ke Liang Wen tidaklah besar dan tidak dapat menampung begitu banyak orang. Mereka pasti harus pindah. Dengan adanya Bibi Hui, akan lebih mudah untuk melakukan apapun. Ketika hari itu benar-benar tiba, Kuzi masih bingung. Dia tidak punya banyak pengalaman dalam pertunangan, tapi untungnya, Lin He punya teman di bidang ini, jadi hasil akhirnya masih bisa diterima. Meskipun Kuzi masih merasa tidak puas dan ingin memperbaikinya, pemandangannya masih sangat mengesankan. Calon pengantin dan calon pengantin pria saling pandang mesra di atas panggung. Liang De dan istri tirinya menangis di antara penonton, dan fotografer mengambil foto di sampingnya. Hari itu, cucu tidak bertengkar dengan Xiao Yi. Mereka semua sibuk membagi permen pernikahan yang mereka terima. Ada 2 jenis permen di dalam permen pernikahan. Salah satunya adalah permen susu, dan yang lainnya adalah emas dan coklat batangan. Cucu suka makan permen susu kelinci putih, sedangkan Xiao Yi menyukai emas dan coklat batangan. Mereka berdua memilih yang mereka suka dan tidak suka. Kemudian, mereka melihat tumpukan di depan pihak lain dan mau tidak mau ingin bertukar. Namun, tak satu pun dari mereka yang melupakan pertengkaran saat itu,
sehingga mereka terlalu malu untuk mengatakannya. Cucu adalah orang pertama yang berbicara. Ayo beralih. Ibu bilang kita tidak boleh menyia-nyiakan makanan. Jika kita tidak menukarnya, kita hanya bisa membuangnya. Betapa borosnya hal itu. Xiaoyi tersipu dan mengangguk. Dia juga merasa sayang untuk membuangnya. Namun saat mereka bertukar pikiran, kedua anak itu tersenyum malu-malu. Sebenarnya, make-upnya tidak terlalu sulit. Xiaoyi mengulurkan tangannya. Ayo berbaikan. Cucu juga mengulurkan tangannya. Oke, kita akan menjadi teman baik di masa depan. Kemudian, kedua anak itu berjabat tangan dengan hikmat seperti orang dewasa. Setelah berjabat tangan, mereka berdua merasa satu sama lain sedikit lucu dan terkikik. Saat ini, orang tua Liang Na dan Xiao Yu sudah berdiri di atas panggung. Sang fotografer menutup sebelah matanya dan berteriak pada mereka, "Ayo, 3, 2, sekali ucapkan keju." Saat ini, cucu berbalik dan melihat ke bawah panggung. Liang Wen dan Liang Jie sebenarnya menangis dengan mata merah. Dia masih tidak mengerti mengapa mereka menangis di hari bahagia ketika semua orang begitu bahagia dan bibi kecilnya mendapatkan seorang suami. Orang dewasa sungguh aneh. Dengan sekali klik, senyuman dari 4 orang berambut putih dan hitam di atas panggung telah diperbaiki. Setelah Kuzi selesai mempersiapkan pertunangannya, dia masih harus tinggal untuk hari tahun baru. Saat ini, cucu sangat menantikannya lagi. Dia memiliki kesan mendalam tentang hari tahun baru di kota Su setiap tahun. Tahun baru tahun lalu, banyak sekali lampion dengan berbagai ukuran, seperti bintang besar di malam hari. Kadang-kadang, mereka bahkan berkumpul untuk makan bersama, yang bahkan lebih meriah. Seluruh desa akan berkumpul untuk makan dan merayakan malam tahun baru. Usai makan, kepala desa sering berbincang dan membicarakan apa yang harus dilakukan untuk tahun depan. Pada saat itu, orang dewasa akan sibuk, dan cucu tidak mempedulikan hal-hal ini. Dia menarik Liang Wen dan bertanya, "Ayah, apa yang kita lakukan tahun ini di hari tahun baru?" Liang Wen menepuk hidung kecilnya. "Makan sesuatu yang enak. Itu adalah pesta makan malam, tapi itu adalah domba panggang utuh dengan satu di setiap meja. Kulitnya garing, tapi dagingnya empuk." Liang Wen merobek sepotong daging untuknya, dan dia memegangnya untuk waktu yang lama tetapi masih belum menghabiskannya. Namun, baunya sungguh enak. Perut cucu sudah kenyang, dan dia mulai menyesal makan terlalu banyak makanan sebelumnya. Dia tidak bisa makan daging kambing lagi. Xiaoyi juga cegukan, tapi dia masih menantikannya. Hidangan berikutnya adalah sup osmanthus dan biji teratai, dan dia hanya akan puas setelah meminumnya. Hanya Sisi yang malang, yang hanya bisa makan makanan ringan. Hidung kecil Sisi bisa mencium wanginya, tapi bibi Hui hanya memasukkan sup ringan dan sayuran rebus ke dalam mulutnya. Cucu merasa dia sangat menyedihkan sehingga dia hanya bisa makan sedikit makanan lezat seperti itu. Setelah makan, cucu merasa kepalanya sangat berat, dan kelopak matanya terasa berat. Dia berlari dan memeluk ibunya. "Saya sangat ingin tidur." Namun, kepala desa akan segera angkat bicara. Dia akan masuk angin jika dia tidur di luar. "Pergi dan bermainlah dengan Xiaoyi sebentar." Kuzi merasa mereka berdua sepertinya sudah berbaikan dan bermain bersama. "Tidak, aku sangat mengantuk." Cucu menguap lebar. Tidak peduli siapa yang datang. Dia telah bermain dengan Xiaoyi sepanjang hari sebelum makan malam, dan dia tidak punya tenaga lagi. Kuzi ingat bahwa cucu telah meletakkan sebuah buku di tasnya ketika dia meninggalkan kota Jiang. Itu adalah Heidi, yang dia baca baru-baru ini. Namun, bukunya agak tebal dan dia tidak bisa menyelesaikannya. Dia berencana membawanya ke rumah kakeknya. Kuzi menyentuhnya dan menemukan bahwa buku itu masih ada di dalam. Dia meletakkan buku itu di tangan cucu yang kebingungan. "Bisakah kamu pergi dan membaca bersama Xiaoyi? Jangan tertidur, nanti kamu masuk angin." Setelah membaca, Heidi, cucu tidak lagi mengantuk. Dia yakin Xiaoyi belum pernah membaca buku ini sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan pelit. Cucu dengan gembira berlari ke arah Xiaoyi sementara Ku Zihao terus mendengarkan apa yang dikatakan kepala desa. Setelah mendengarkan ucapan selamat tahun baru yang panjang, akhirnya dia sampai pada poin utama.
Kepala desa telah menyerukan pertemuan ini untuk membicarakan rekonstruksi balai leluhur di desa tersebut. Ia mengatakan, jika ingin dibangun secara megah maka warga desa harus menyumbang. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, ini masih masalah uang. Sebenarnya kepala desa bisa saja menyebutkannya secara langsung, namun harus menghabiskan banyak waktu. Ku Zi melirik Liang Wen. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian dan sepertinya memikirkan berapa banyak yang harus disumbangkan. Pada saat ini, dia menoleh untuk melihat Ku Zi dan mengucapkan kata berapa. Ku Zi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia tidak ingin mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak berarti seperti itu. Kerumunan di bawah panggung menjadi gelisah ketika semua orang mendiskusikan berapa banyak yang harus mereka sumbangkan. Saat ini, cucu berlari dengan air mata di wajahnya. Xiao Yi baru saja mengatakan bahwa kita memakan domba kecil dari Heidi. Ini terlalu berdosa. Dia bersembunyi di pelukan Ku Zi dan menangis seperti wajah cantik yang berlinang air mata. Di atas panggung, kepala desa mulai menanyakan berapa sumbangan yang telah disumbangkan setiap keluarga. Ku Zi dan Liang Wen sama-sama memandangi si kecil yang sedih. Liang Wen tersenyum dan menarik kuncirnya. Mereka adalah domba wol. Kami memakan domba biasa. Benar-benar. Cucu mengangkat matanya yang berkaca-kaca. Benar, lihatlah, tidakkah kamu melihat bahwa dia tidak memiliki bulu? Liang Wen berkata, dan daging domba itu pahit. Cucu berhenti menangis. Dia tiba-tiba memiliki kepercayaan diri untuk meyakinkan Xiao Yi. Kisah indah dalam Heidi tidak dirusak oleh lezatnya daging kambing di atas meja. Pertanyaan kepala desa dengan cepat beralih ke keluarga Liang Wen. Sebelum Liang Wen dapat mengatakan apapun, Ku Zi menyela, kami tidak akan menyumbang ke aula leluhur. Kami akan menyumbangkannya ke sekolah dasar desa. Wajah kepala desa langsung tenggelam. Mereka berbicara baik-baik, mengapa dia tiba-tiba mengganti donornya? Siapa dia di desa ini? Apa maksudmu? Kami pikir pendidikan adalah yang paling penting. Daripada menyumbangkan uang untuk sesuatu yang tidak praktis, kita harus menyumbangkan uang ke sekolah dasar sehingga siswa sekolah dasar dapat memiliki lebih banyak buku dan lingkungan pengajaran yang lebih baik. Ini adalah kata-kata Ku Zi yang tulus. Dia merasa aula leluhur adalah semacam tahayul. Dia bukan orang yang percaya tahayul. Terlebih lagi, Liang Wen bukanlah orang yang pelit. Dia menyumbangkan sejumlah besar uang sekaligus. Daripada membangun aula leluhur, lebih baik membelanjakan uangnya dengan lebih bermakna. Tentu saja banyak orang tua yang hadir dalam pertemuan tersebut. Semua orang menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya dan merasa bahwa keputusan Ku Zi adalah bijaksana dan patut didukung. Kepala sekolah dasar setempat tidak pernah menyangka bahwa anak-anak nakal yang setiap hari memanjat pohon dan menggali sarang burung akan mendapat rejeki sebesar itu. Sebenarnya ada orang yang berpikir untuk menyumbang kepada mereka. Sekolah dasarnya memang bukan sekolah dasar yang bagus. Sudah dibuka selama bertahun-tahun dan belum banyak direnovasi. Dindingnya terkelupas parah dan selalu ada beberapa lampu yang rusak. Dengan uang sebanyak itu, kepala sekolah bisa memajukan sekolahnya. Dia selalu ingin membangun aula anak-anak untuk mereka berlatih alat musik atau semacamnya. Paling tidak, dia bisa membangun perpustakaan untuk mereka. Yang kecil juga bisa. Yang terpenting, wawasan mereka tidak akan terbatas sepanjang hidup mereka. Jumlah uang ini tiba-tiba jatuh padanya. Kepala sekolah tampak tenang di permukaan, tetapi hatinya sangat gembira. Kelompok anak-anak ini sungguh beruntung. Mulut Liang Wen terbuka lebar saat dia melihat ke arah Ku Zi. Dia tidak memberinya peringatan apapun dan tiba-tiba membuat keputusan ini. Dia tidak bisa menerimanya. Aula leluhur adalah bangunan yang sangat penting di desa, dan Liang Wen telah melihatnya sejak dia masih muda. Dia tahu bahwa memperbaiki aula leluhur bukanlah masalah kecil, tapi dia tiba-tiba tidak bisa menyangkal kata-kata Ku Zi. Kepala sekolah dasar juga berdiri. Saya pikir gagasan Mi Liang sangat masuk akal. Daripada membangun balai leluhur, lebih baik mengeluarkan uang untuk pendidikan. Hanya pendidikan yang merupakan investasi nyata. Hanya saja, apakah ada orang lain yang ingin berdonasi? Kepala desa masih marah. Dia telah menantikan untuk mendapatkan sejumlah besar uang dari keluarga Liang Wen,
Tetapi setelah kata-kata Kuzi, dia tidak akan bisa mendapatkan 1 sen pun. Penonton terdiam. Semua orang merasa bahwa pendidikan anak-anaknya lebih penting. Siapa yang mau mempertaruhkan masa depan anak-anaknya? Saya juga akan menyumbang ke sekolah. Sebuah suara terdengar, diikuti oleh suara lain yang muncul seperti jamur. Mereka yang sebelumnya telah menyumbangkan aula leluhur ingin menarik kembali kata-kata mereka. Kepala desa tidak punya pilihan lain. Aula leluhur tidak dapat dibangun, tetapi membangun sekolah baru saja sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kepala sekolah berambut putih melepas topinya dan membungkuk kepada semua orang. Kepala desa hanya bisa mengertakkan gigi dan mencari alasan untuk dirinya sendiri. Itu bagus. Tahun depan, semua uang kami akan digunakan oleh sekolah. Kuzi merasa kata-katanya aneh. Dia sudah menebaknya. Bahkan jika dia membangun aula leluhur, dia mungkin akan mengambil sebagian dari uangnya. Sekarang dia telah memberikan semuanya kepada sekolah, dia tidak punya alasan untuk memindahkannya. Dia merasa tidak nyaman. Setelah makan malam berakhir, cucu sudah tertidur lelap. Liang Wen menggendongnya dengan jaket dan menggendongnya di bahunya saat dia berjalan kembali. Bagaimana Anda mendapat ide untuk menyumbang ke sekolah? Liang Wen tiba-tiba teringat akan hal ini. Aneh, tapi itu intuisi. Sekarang dia memikirkannya, sepertinya Liang Wen sendiri yang mengatakannya di kehidupan sebelumnya. Ia mengatakan bahwa ia merasa balai leluhur di desa tersebut menghabiskan banyak biaya dan ia meminjam uang kepada seseorang karena proyek tersebut tidak dibayar dengan baik. Sejak saat itu, Kuzi memiliki kesan mendalam terhadap aula leluhur dan kata-kata sensitif lainnya. Dia tidak akan membiarkan Liang Wen melakukan kesalahan yang sama lagi. Kali ini, Kuzi menggunakan nama perusahaannya untuk mendonasikan 10.000 yuan. Liang Wen juga menyumbangkan 10.000 yuan. Uang ini tidak berarti apa-apa bagi mereka berdua. Yang penting Liang Wen tidak lagi sombong seperti dulu, menghabiskan puluhan ribu yuan dengan mudah. Dalam hatinya, dia merasa bahwa anak-anak yang menerima lebih banyak sumber daya pendidikan lebih berharga daripada yang disebut balai leluhur. Setelah kembali dari tempat Liang De, Kuzi dianggap telah menjalani kehidupan idealnya. Musim sibuk telah berlalu, dan musim sibuk berikutnya pun tiba. Natal dan Tahun Baru telah berlalu, dan Tahun Baru yang paling penting akan segera tiba. Namun, masih ada waktu sebelum Tahun Baru. Dibandingkan khawatir terlalu dini, dia lebih memilih menikmati waktu. Istirahat yang cukup dan biarkan emosi dan tubuh Anda terasa nyaman. Pekerjaannya berakhir pagi-pagi sekali, jadi dia masih bisa bermain dengan Sisi dan cucu. Ketika cucu mengikuti pelajaran piano, dia akan pergi ke bungalow kecil untuk duduk. Seseorang dengan secangkir teh, memandangi awan di langit membuatnya merasa jauh lebih baik. Terkadang, dia menyeret Deng Dong dan Lin He untuk bermain kartu dengannya. Suatu hari, mereka baru saja selesai berbelanja bersama ketika Liang Wen menelepon. "Kamu ada di mana?" Kuzi tidak mau memberitahunya, mungkin karena dia akan keluar untuk makan malam. Saat itu akhir tahun, dan orang-orang yang mentraktir Liang Wen makan semuanya adalah pelanggan lama. Setiap kali mereka makan, itu adalah makanan besar. Selain itu, mereka memiliki berbagai macam etiket saat makan, dan semua yang mereka makan adalah tentang cara-cara dunia. Setiap kali Kuzi makan, dia akan merasa tidak nyaman dengan rasa berminyak di perutnya. Dia lebih suka makan di rumah. Apakah aku harus pergi? Kuzi tahu pasti ada seseorang yang mengajaknya makan malam lagi, jadi dia bertanya. Bukannya aku akan kehilangan muka jika meninggalkan wanita cantik itu, kan? Ini adalah reuni kelas. Liang Wen mengingatkannya, kami membuat janji 2 hari lalu. Kuzi tiba-tiba teringat. Itu adalah telepon dari seorang wanita. Suaranya tajam dan lembut, Liang Wen, bawalah nyonyamu untuk makan malam. Dia tidak mendengarkan isinya, tapi sepertinya mereka sedang menggoda. Kuzi memelototinya, dan Liang Wen dengan cepat mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah. Dia teman sekelasku di SMP, Liu Yi. Dia meminta kami pergi makan malam. Sebenarnya, dia tidak terlalu meragukan Liang Wen. Yang terpenting adalah nada suaranya akan membuat wanita manapun marah.
Kuzi sudah lama melupakan semua teman sekelas sekolah menengahnya, jadi bagaimana dia bisa mengingat orang ini? Baiklah, pergi saja. Dia ingin melihat sampah macam apa dia. Baru-baru ini, suasana hati Kuzi sangat baik. Setiap hari, dia akan berdandan cantik. Apalagi dia baru saja membeli lipstik baru. Ia yakin kondisinya tidak akan lebih buruk dari teman-temannya. Keyakinan Kuzi tidak mengecewakannya. Saat dia melangkah ke kamar pribadi yang besar, udaranya tampak membeku. Saat itu musim dingin, tapi tidak ada yang memakai jaket. Orang-orang yang datang semuanya mengenakan pakaian warna-warni, dan sebagian besar memakai bulu cerpelai. Orang-orang yang datang baik-baik saja atau berpura-pura baik-baik saja. Semua orang berusaha semaksimal mungkin untuk mengidentifikasi siapa wanita cantik dan anggun ini. Dan siapa yang menikahi wanita cantik ini. Hingga Liang Wen, yang mengenakan setelan jas berwarna gelap, muncul. Seorang wanita mendorong temannya di sampingnya. Lihat, Liu Yi, kamu tidak menyukai Liang Wen saat itu, tapi sekarang dia tidak menyukaimu. Liang Wen tidak hanya kaya, tetapi dia juga memiliki istri yang cantik. Kemungkinan besar dia memiliki keluarga yang sempurna dan bahagia. Wanita bernama Liu Yi mendengus padanya. Siapa bilang dia tidak layak? Siapa yang berani bertaruh bahwa Liang Wen tidak menyukainya sekarang? Liu Yi tersenyum dan menyapa Liang Wen, tetapi Liang Wen sedang berjabat tangan dengan mantan teman baiknya dan tidak melihatnya. Secara alami, dia mengarahkan tembakan meriamnya ke Kuzi. Anda Nyonya Liang. Dia mengamati Kuzi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia mengenakan pakaian yang tidak mencolok, tetapi dari atas ke bawah, pakaian itu diberi merek. Namun, dia masih meremehkannya. Dia hanya menghabiskan uang suaminya, apa yang bisa dibanggakan. Kamu pasti Liu Yi, Kuzi tersenyum dan menjabat tangannya. Liu Yi dengan lembut mendorong tangan Kuzi. Kuzi menarik napas dalam-dalam. Karena mereka hanya akan bertemu sekali, dia mungkin juga tidak menunjukkan belas kasihan. Caramu berbicara dengan suamiku jauh lebih baik dari ini. Suara Kuzi sangat keras. Terjadi keributan. Tubuh Liu Yi sedikit gemetar, dan wajahnya memerah sampai ke telinganya. Dia masih memiliki perasaan terhadap Liang Wen. Dialah yang mengejar Liang Wen saat itu. Jika dia tahu bahwa dia akan melakukannya dengan baik sekarang, dia akan memenangkan hatinya, apapun yang terjadi. Gunakan otakmu sebelum melakukan sesuatu yang memalukan. Kuzi duduk, suasana hatinya masih bagus. Hampir seluruh kelas ada di sini. Bukankah kamu masih memikirkan nasib masa lalu? Kita semua di sini, Liang Wen juga ada di sini. Mari kita mulai mengejar. Liang Wen sedang mengenang teman-teman sekelasnya ketika dia tiba-tiba merasa suasananya tidak tepat. Itu terlalu sepi. Saat ini, dia mendengar istrinya memanggilnya. Dia berbalik dan melihat Liu Yi menatapnya dengan mata merah seperti hantu, membuat Liang Wen terkejut. Kuzi tidak memandangnya. Liang Wen dengan cepat berlari mendekat. Apa yang sedang terjadi? Dia tahu bahwa istrinya tidak akan bersikap tidak masuk akal. Ada beberapa orang yang tidak takut meledakkan sesuatu. Liang Wen, Liu Yi menyukaimu. Liang Wen tertawa terbahak-bahak. Apakah Kuzi cemburu? Liang Wen berdeham dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia takut dia akan membuat seorang wanita kehilangan muka dan orang lain akan mengatakan bahwa dia tidak cukup sopan. Zizi, ayo mulai makan. Dia tahu bahwa ini bukan cara yang baik untuk memuluskan keadaan, tapi dia masih bisa membalikkan tembakan meriamnya. Setelah berjalan-jalan, dia menyadari bahwa teman-teman sekelasnya memiliki selera yang berbeda setelah mereka dewasa. Anak-anak yang tidak bersalah di masa lalu telah kehilangan energi murni mereka setelah mereka melakukan perjalanan dan berperan dalam masyarakat. Dia baru saja berjabat tangan dengan mantan sahabatnya, dan pihak lain memberinya sebatang rokok dengan suara pelan dan memanggilnya Presiden Liang. Hal itu membuatnya merasa tidak nyaman. Dia mengira dia akan bisa mengingat banyak kenangan indah selama reuni kelas, tapi pada akhirnya, dia telah menghancurkan hampir semua ingatannya. Liang Wen bersumpah dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah kembali lagi. Liang Wen berpikir bahwa dia akan baik-baik saja setelah makan, tetapi setelah dia melakukannya, keadaan mulai menjadi lebih buruk. Liu Yi pergi ke toilet untuk merias wajahnya.
Dia menambahkan lapisan bedak tebal ke wajahnya dan mengoleskan lipstik merah cerah, berharap Liang Wen akan lebih memperhatikannya. Dia tidak membuat marah Kuzi sekarang dan malah menderita kerugian, jadi dia sangat marah. Namun, dia tidak putus asa. Liang Wen tidak berkata apa-apa, jadi bukankah itu berarti Liang Wen masih tertarik padanya? Dia mendengar dari teman-teman sekelasnya bahwa anak kedua Kuzi bukanlah laki-laki, jadi bukankah itu berarti dia memiliki peluang yang lebih baik? Liu Yi diam-diam mengamati pasangan itu dari sudut matanya. Mereka tampak tenang dan tidak berkata apa-apa. Dia menduga mereka tidak memiliki hubungan yang baik. Setelah dipikir-pikir, Kuzi adalah wanita yang kuat dengan mulut yang tajam. Dia mungkin adalah wanita jahat di rumah. Setelah bertahun-tahun, Liang Wen sungguh menyedihkan. Liu Yi mengulurkan tangan dan mengambilkan makanan untuk Liang Wen. Orang-orang di sekitar mereka mulai bersorak. Ayo, cinta lamamu dengan CEO Liang belum dilupakan. Orang yang membuat lelucon itu ingin melihat lelucon ini. Sungguh menarik melihat seorang wanita mengumpat di jalan. Liu Yi tidak merasa malu sama sekali. Dia merasa bahwa dia mengejar cintanya dengan berani dan perkataan orang lain adalah penegasan atas kemampuannya. Ayo, makan lebih banyak daging. Rona merah di wajah Liu Yi begitu tebal hingga dia tampak seperti hendak menyanyikan opera. Dia bergumam, kamu sangat gemuk ketika kamu masih di sekolah menengah pertama. Kamu tidak pernah merasa cukup untuk makan siang. Kemudian, Liu Yi diam-diam memasukkan makanan ringan ke dalam lacinya dan menyumbangkan semua uang sakunya. Liu Yi memutar matanya ke arah Kuzi. Bagaimana dia mengurus keluarganya? Liang Wen telah kehilangan banyak berat badan. Melihat betapa centilnya dia berpakaian, dia pasti sedang bermain di luar dan tidak punya waktu untuk pulang. Namun, Liang Wen berdiri dan mendorong sumpit Liu Yi dengan kedua tangannya. Saya tidak makan, saya tidak makan. Asam urat saya tinggi. Kerutan di wajah Liu Yi mengerut, tapi dia tetap tidak menyerah. Dia ingin memasukkan kaki ayam lagi ke dalam mangkuk Liang Wen. Makanlah kaki ayam kalau begitu. Ini baik untuk tubuhmu dan menyehatkanmu. Seseorang di meja itu tertawa. Maksud Liu Yi cukup jelas. Siapapun yang memiliki mata dapat mengetahui bahwa dia menyukai Liang Wen. Suamimu masih menunggumu di rumah, seseorang mengingatkannya dengan lembut. Jangan melampaui batas dan mempermalukan diri sendiri. Liu Yi mendengarnya dan mengangkat alisnya, pura-pura tidak mendengarnya. Pria itu hanya tahu bagaimana mengandalkan wanita. Dia sudah lama menyerah untuk mendukungnya. Liang Wen tidak secepat Liu Yi, dan ada tambahan potongan kaki ayam di mangkuknya. Dia ingin mengambilnya kembali, tapi itu ternoda oleh nasi di mangkuknya, jadi dia terlalu malu untuk mengembalikannya. Makan. Liu Yi menatapnya sambil tersenyum. Semua orang di meja itu menertawakannya. Pada akhirnya, Liang Wen tersenyum dan meletakkan potongan daging di piring bersama sisa dagingnya. Dia balas menatapnya sambil tersenyum. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Kenapa kamu tidak makan? Senyum Liu Yi membeku di wajahnya. Aku tidak akan meracunimu. Tidak, Liang Wen memeluk Kuzi, istriku tegas. Dia takut pada istrinya. Semua orang gempar. Akankah bos besar takut pada istrinya? Sumpit Liu Yi jatuh ke tanah sambil berbunyi. Hanya Liang Wen yang diam-diam bahagia. Dia telah menghentikan perang yang tidak berarti. Dia tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Yang penting istrinya bahagia. Kuzi mengerutkan kening pada Liang Wen. Kapan dia menjadi begitu tidak tahu malu? Dia menganggapnya lucu. Cara teman sekelas lainnya memandangnya telah berubah. Mereka berdua adalah seorang istri, tapi bagaimana dia bisa menjinakkan suaminya dengan baik? Liang Wen melihat ekspresi istrinya lebih baik dan merasa telah melakukan hal yang benar. Suasana pesta menjadi jauh lebih baik setelah itu. Mereka makan dan minum seperti biasa, dan tidak ada yang memperhatikan Liu Yi, yang wajahnya berubah menjadi hijau karena marah. Kuzi masih merasa makanan di hotel tidak enak. Semuanya mengandung minyak kental dan garam. Meski masih segar, namun memakannya terlalu banyak tidak baik untuk tubuh. Jerawat mudah sekali muncul di wajahnya. Dia telah bekerja keras pada perawatan kulitnya setiap hari. Dia tidak ingin gagal pada langkah terakhir.
Ketika mereka akhirnya selesai makan, seseorang menyarankan untuk keluar untuk bernyanyi karaoke. Liang Wen sedang bersenang-senang, tapi dia tetap ingin menanyakan pendapat istrinya. Apakah kamu akan pergi atau tidak? Ku Zi menggelengkan kepalanya. Terlalu berisik. Saat Ku Zi sedang makan, dia sudah mengatur pekerjaan untuk besok. Dia tidak ingin membuang energinya untuk hal-hal yang tidak berarti. Kalau begitu kita juga tidak akan pergi. Liang Wen tersenyum dan menyapa semua orang. Mari kita bertemu lagi lain kali. Kali ini, predikatnya, takut pada istrinya, terkonfirmasi. Namun, tidak ada yang berani menertawakan Liang Wen. Tidak ada yang lebih baik darinya baik dalam karir maupun keluarganya. Ku Zi bersiap untuk kembali dan tidur nyenyak, tapi dia masih merasa kata-kata Liang Wen menarik. Kenapa aku harus peduli padamu? Jangan menaruh topi pada saya. Ku Zi merasa cara mengatakan sesuatu yang merugikan diri sendiri seperti ini akan sedikit merusak citranya. Dia bukan istri yang galak. Saya takut. Liang Wen sudah mengakui dalam hatinya bahwa dia menggunakan alasan ini untuk menghindari banyak sesi minum. Dia tidak pernah bosan melakukannya. Poin utamanya adalah aku membiarkanmu mengambil kendali, kan? Dia tidak merasa ada yang salah dengan kalimat ini. Bagaimanapun, ada seorang istri yang kuat dan cantik. Jika dia tidak mematuhinya, siapa yang akan dia patuhi? Ku Zi marah sekaligus geli dengan alasan ini. Jika seseorang menyebutnya munafik, dia terlihat sangat percaya diri dan punya alasan yang bagus. Mengatakan bahwa dia tulus akan terlalu lembek. Lalu dia akan menerimanya saja. Keesokan harinya, ketika Ku Zi sedang sibuk di perusahaan, Deng Dong tiba-tiba menepinya dan bertanya secara misterius, apakah bayimu ada di kamar bayi? Ku Zi masih menatap rekening itu, dan kepalanya berdenyut-denyut. Tidak, ini masih pagi, jawabnya santai. Sisi baru saja menginjak usia 1 tahun, dan baru akan masuk taman kanak-kanak pada usia 3 tahun. Ini belum terlalu dini, ini sudah waktunya. Dia telah mendengar dari Duhu kemarin bahwa anak tersebut harus mulai memikirkan tentang taman kanak-kanak sebelum dia berusia 2 tahun. Dia sudah menemukan sekolah yang bagus untuk anaknya dan harus menunggu lama. Jika dia tidak mencarinya sekarang, itu akan terlambat. Baru pada saat itulah Ku Zi menyadari betapa seriusnya masalah ini. Deng Dong dan yang lainnya adalah warga setempat. Jika mereka harus berbaris, maka Sisi pasti harus berbaris juga. Masalah penyelesaian keluarga Ku Zi hampir selesai, tetapi baru akan diselesaikan paling cepat setelah tahun baru. Ku Zi masih harus menunggu. Namun, Ku Zi merasa dia akan sibuk lagi ketika waktunya tiba. Dia pasti tidak akan berpikir untuk menyelesaikan masalah yang dia temui hari ini di masa depan. Sepulang kerja, dia mengajak Deng Dong melihat-lihat sekolah. Benar saja, kamar bayi Deng Dong adalah yang terbaik di kota Jiang. Dari bangunan luarnya terlihat sangat megah. Sekolah itu tidak kekurangan uang, jadi layanannya kemungkinan besar tidak buruk. Itu berarti puluhan ribu setahun. Hati Deng Dong sedikit sakit. Namun, jika anak tersebut bersekolah di taman kanak-kanak, dia akan memiliki lebih banyak kebebasan dan lebih banyak waktu dalam hidupnya. Dia juga menantikan hidupnya. Mungkin akan sesantai dan sebahagia sebelum dia memiliki anak. Sejak Ku Zi membawanya keluar terakhir kali, dia mulai menyadari betapa pentingnya kebebasannya. Begitu ia menyadari bahwa ia dan anaknya bisa menjadi dua individu yang terpisah, ia justru mulai menyukai buah cintanya pada sang kekasih. Ketika mereka masuk, jendela pendaftaran akan ditutup. Ku Zi dengan cepat berlari dengan aksen lokal kota Jiang. Apakah masih ada slot tersisa untuk 2 tahun kemudian? Wanita tua di seberang sana menatapnya. Lokal. Ku Zi mengangguk. Saat itu, dia akan menjadi warga kota Jiang yang sejati. Wanita tua itu membalik-balik daftar nama. Agak sulit untuk mengatakannya. Ku Zi memutuskan untuk menyelesaikan masalah taman kanak-kanak setelah musim sibuk berikutnya. Dia akan menghadapi apapun yang menghadangnya. Ini selalu menjadi gayanya. Namun prosedurnya belum selesai, jadi dia hanya bisa melakukan persiapan terlebih dahulu. Dia tidak menyangka Liang Wen akan menyusahkannya bahkan sebelum dia mulai bekerja. Dia dan Li Guo, serta bos kecil dari kota lain sedang mendiskusikan kemitraan. Jika satu orang bisa mendapat penghasilan sebanyak itu,
mereka bertiga bersama-sama pasti bisa mendapat penghasilan lebih banyak. Inilah yang dipikirkan Liang Wen, begitu pula Li Guo. Namun, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan orang ketiga. Dia berasal dari latar belakang penjualan dan nama belakangnya adalah Wang. Pada pandangan pertama, dia terlihat sangat energik, tetapi setelah beberapa kali melihatnya, dia tidak terlihat seperti orang baik. Dia memiliki alis tebal, mata kecil, dan segitiga terbalik dengan 3 mata putih. Kelopak matanya bengkak, dan wajahnya kurus dan bersudut. Meskipun Kuzi tidak tahu apa pekerjaannya, dia memiliki kesan terhadapnya. Kuzi pernah bertemu dengan Tuan Wang sekali. Meskipun dia tidak ingin menilai buku dari sampulnya, Wang sepertinya bukan orang yang baik. Sekarang setelah dia mendengar Liang Wen berkata bahwa dia ingin berbisnis dengannya, Kuzi akhirnya mengerti mengapa dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Tuan Wang. Pertama-tama, dia tidak akan pernah menyetujui kemitraan bisnis dengan Tuan Wang. Dalam kehidupan sebelumnya, Liang Wen terlalu menderita karena kemitraan ini. Saat itu, meskipun Kuzi tidak tahu dengan siapa dia bekerja, Liang Wen telah mentransfer sejumlah besar uang setiap 2 atau 3 hari, dan hati Kuzi sakit saat melihatnya. Uangnya sudah dikirim, tapi bagaimana dengan uang yang didapat? Saat dia bertanya, Liang Wen menjadi tidak sabar. Kami sedang mengerjakan sebuah proyek. Kita harus menunggu. Apa yang diketahui wanita sepertimu? Kedengarannya seperti sebuah proyek besar. Saat itu, Kuzi benar-benar tidak mengerti. Hingga suatu hari, Liang Wen duduk di sofa dengan mata merah dan bahkan tidak makan malam. Baru pada saat itulah Kuzi menyadari bahwa proyek besar ini mungkin merupakan penipuan besar. Liang Wen telah menceritakan segalanya padanya. Mitra ketiga berasal dari kota lain dan sangat berpengalaman dalam mengerjakan proyek baru. Dia tidak perlu khawatir tentang penawaran setiap saat. Namun, dia mengikutinya dan menginvestasikan uang satu demi satu, tetapi tidak mendengar tanggapan apapun. Liang Wen dibujuk pada awalnya, tetapi dia masih bersikeras untuk mengeluarkan lebih banyak uang beberapa kali. Sampai Li Guo tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apakah orang ini berbohong? Uang yang dia investasikan sepertinya telah dibuang ke laut, dan tidak ada suara. Liang Wen menjawabnya dengan bingung, bagaimana bisa? Bukankah dia sudah melakukan ini selama 20 tahun? Li Guo tidak mempercayainya. Dia adalah orang yang tidak sabaran, dan dia bergegas masuk ke perusahaan sambil berbicara. Setelah dicek, dokumennya ada semua, tapi tidak ada satupun stempelnya. Melihat Tuan Wang, dia sudah melarikan diri, meninggalkan mereka dalam kekacauan besar. Awalnya, Liang Wen masih belum bisa menerimanya. Tuan Wang biasanya sangat rajin dalam pekerjaannya. Bagaimana dia bisa kabur begitu saja? Sesuatu pasti telah terjadi. Dia mulai menelepon Tuan Wang. Panggilan pertama tidak tersambung, tetapi Liang Wen masih percaya diri, jadi dia melakukan panggilan kedua. Panggilan kedua tidak tersambung. Tangan Liang Wen sudah gemetar. Dia bahkan tidak bisa memegang telepon dengan benar dan matanya mulai kehilangan fokus. Ketika dia melakukan panggilan ketiga, balasan yang dia terima adalah, telepon pihak lain telah dimatikan. Sungguh ironis. Kemarahan Liang Wen melonjak. Dia membenturkan ponsel di tangannya ke meja Tuan Wang, menciptakan lubang kecil. Li Guo memperhatikan saat Liang Wen menyeka semua dokumen di meja Tuan Wang hingga jatuh ke tanah. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tidak tahu harus berbuat apa. Yang disebut Tuan Wang telah menipu mereka lebih dari 100.000 yuan. Jenis kemitraan baru yang telah mereka janjikan untuk bekerja sama telah menjadi jenis penipuan baru. Tidak ada bukti nyata untuk memanggil polisi. Ini jelas bukan pertama kalinya Wang melakukan ini. Dia tidak meninggalkan bukti penting apapun. Kantor polisi tidak punya pilihan selain menyimpan file. Ratusan ribu ini, uang muka rumah-rumah ini, semuanya habis. Saat itu, Liang Wen masih memiliki hipotek untuk rumah barunya. Keluarga mereka berada dalam situasi sulit selama 1 atau 2 bulan karena masalah ini. Setelah itu, cucu punya kebiasaan menabung. Dia bilang dia merasa tidak nyaman jika tidak menabung. Apa kamu yakin? Bagaimana menurutmu? Liang Wen melihat bahwa Kuzi telah memikirkannya sejak lama, jadi dia pasti punya beberapa ide.
Ku Zi menatapnya dan menatap matanya. Bagaimana menurutmu? Sudahkah kamu memikirkannya dengan matang? Liang Wen mengangguk dengan polos. Tentu saja, dia sudah memikirkannya matang-matang. Kalau tidak, mengapa dia datang untuk mendiskusikannya dengannya? Ia tahu kalau istrinya adalah orang yang super sibuk. Ku Zi menutup wajahnya. Berapa banyak yang Anda ketahui tentang itu, Tuan Wang? Liang Wen menyentuh dagunya dan memikirkannya. Itu mungkin hanya persahabatan 1 atau 2 kali makan. Teman-temannya semua mengira dia adalah dewa yang bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dikatakan bahwa dia telah menghasilkan banyak uang dengan banyak orang. Tuan Wang juga baru saja menemukan Liang Wen 2 hari yang lalu, mengatakan bahwa dia ingin memulai sebuah perusahaan bersamanya dan menjadikan perusahaan aslinya lebih besar dan kuat. Liang Wen berpikir ini adalah hal yang baik. Tuan Wang sangat terkenal di kalangan teman-temannya. Bukankah itu semacam penegasan atas kemampuannya dengan menawarkan diri untuk berbisnis bersama? Oleh karena itu, Liang Wen melihat ini adalah kesempatan bagus dan menarik saudara baiknya, Li Guo, masuk. Ini hanya 1 atau 2 pertemuan dan Anda bersedia menyerahkan semua uang ke tangannya. Ku Zi merasa dia begitu mudah ditipu sehingga tidak masuk akal. Istrinya telah melihatnya ribuan kali, namun dia masih sedikit enggan membiarkannya mengatur uang. Saya hanya mencoba. Bukankah aku sudah mendiskusikannya denganmu, Mata Liang Wen berubah tulus saat dia menatap mata Ku Zi. Anda tahu, saya mendengar perusahaan sebelumnya menghasilkan hampir 10 juta yuan. Liang Wen kagum. Meskipun dia adalah bos besar sekarang, dia tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu. Kesempatan ini sulit didapat. Dari sekian banyak perusahaan, Wang menyukainya dan bersedia tinggal serta berbisnis dengannya. Ini adalah kue besar yang jatuh dari langit. Apa yang terjadi setelah dia mendapat untung besar? Ku Zi tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Liang Wen. Dan kemudian dia berkeliling melakukan perbuatan baik, membiarkan setiap perusahaan menghasilkan 10 juta yuan. Dia pasti datang dengan suatu tujuan. Siapa yang mau memberikan uang kepada orang asing secara gratis? Liang Wen berhenti. Kalimat ini tiba-tiba menyadarkannya. Dengan kekuatan finansial Tuan Wang, apa yang dia lakukan di perusahaan Liang Wen? Liang Wen memutar otak tetapi tidak dapat memahaminya. Meski masih merasa sedikit beruntung, namun semangatnya sudah setengah padam. Lalu, apa yang ingin dia lakukan? Bagaimana saya tahu? Ku Zi hendak mematikan lampu. Dia masih harus tidur lebih awal. Musim sibuk berikutnya akan datang, dan dia harus memulihkan diri agar dia memiliki kekuatan untuk melawan pertempuran sengit ini. Dia menyerahkan masalah ini kepada Liang Wen untuk memutuskan sendiri. Ku Zi yakin Liang Wen tidak akan berani bertindak gegabah tanpa konfirmasi darinya. Lagi pula, dia telah mempelajari pelajaran ini melalui pelajaran berdarah berkali-kali. Jika dia benar-benar ingin melakukannya, jumlah uang yang dia keluarkan adalah keputusannya sendiri. Dia tidak akan ikut campur. Namun, Liang Wen telah memikirkannya sepanjang malam. Rasionalitasnya pada akhirnya menang atas ambisinya. Terkadang, melakukan bisnisnya sendiri adalah hal yang baik. Sama seperti saham, jika ingin bermain besar, Anda harus siap menghadapi risiko dan badai yang besar. Dia masih memiliki hipotek untuk bungalow kecilnya, jadi dia tidak mau mengambil risiko. Pada dini hari, di luar ada suara gemerisik, mungkin karena sedang turun salju. Liang Wen hendak tertidur dalam keadaan linglung ketika benda kecil yang dingin merangkak ke dalam pelukannya. Ayah, di luar sedang turun salju. Cucu sudah lama bangun. Dia membuka tirai kecilnya dan melihat di luar ada hamparan putih luas, seperti sepetak besar bulu angsa beterbangan. Dia menghela napas, dan awan besar gas putih terbang keluar. Sepanjang malam turun salju, dan masih turun salju. Seluruh kota itu seperti negeri salju dalam dongeng. Ini mungkin salju terbesar di kota Jiang. Cucu baru sebentar melihat salju, tapi hidung kecilnya sudah memerah. Seseorang telah membuat manusia salju di lantai bawah. Dia ingin membangunnya juga. Dia mengambil segenggam kecil kepingan salju dan pergi mencari saudara perempuannya. Seharusnya ini pertama kalinya kakaknya melihat salju, dia mungkin akan sangat senang hingga dia akan bertepuk tangan. Namun,
kamar adiknya hangat dan Sisi masih tidur. Cucu datang dan mengganggu Liang Wen. Ayo kita membuat manusia salju. Salju di kota Jiang terus turun selama 2 hari. Udara dipenuhi dengan romansa dan para desainer sangat bersemangat. Ketika mereka melihat keluar jendela, semua tekanan telah hilang. Ketika tekanannya berkurang, mereka senang saat bekerja. Kuzi merasa sangat senang melihat antusiasme mereka. Dia sangat senang bisa menyelesaikan tugas penting seperti itu dengan bahagia. Ia langsung mengumumkan bahwa kopi dan teh bunga minggu ini akan disediakan gratis, satu untuk setiap orang. Dongfeng adalah orang pertama yang mengangkat tangannya sebagai tanda setuju. Dia tidak mengerti romansa sang manajer. Dia hanya tahu bahwa tidak ada batasan untuk minumannya. Dia sangat perhatian. Dia tidak salah memilih perusahaan. Deng Dong sudah terbiasa dengan kehidupan di sini. Dia berurusan dengan sekelompok anak muda setiap hari, jadi dia memiliki lebih banyak topik untuk dibicarakan dan menjadi lebih banyak bicara. Dia mulai semakin menyukai tempat ini. Kuzi merasa dia dalam kondisi yang baik hingga wajahnya bersinar. Kadang-kadang, ketika dia pulang kerja lebih awal, dia bersedia datang ke kantor Kuzi untuk mengobrol sebentar dengannya dan Lin He. Berbicara tentang apa yang bisa diperbaiki dan apa yang harus dihindari dalam waktu dekat. Deng Dong mulai memperlakukan perusahaan ini sebagai bisnisnya sendiri. Meskipun Kuzi tahu bahwa mimpinya untuk berada di sanggar seni selalu ada dan kuil kecilnya tidak akan mampu menampung Buddha Agung ini, dia benar-benar bahagia saat melihat kondisi Deng Dong semakin membaik. Kuzi awalnya ingin menambah meja lain di kantornya agar Deng Dong dan Lin He bisa duduk bersama. Namun, Deng Dong menggelengkan kepalanya saat mendengar rencananya. Saya akan duduk bersama para desainer. Ini juga merupakan harapannya. Berinteraksi dengan desainer muda akan selalu menciptakan percikan yang dalam dan menarik perhatian. Ia menyukai nuansa bentrok, seolah-olah banyak jiwa segar dan menarik dalam karyanya. Kuzi setuju. Pada akhirnya, Deng Dong rukun dengan para desainer dan datang bekerja setiap hari dengan tampilan yang semarak. Dia tampak setidaknya 20 tahun lebih muda dari sebelumnya. Duhu juga terkejut. Nonaku, apa yang kalian mainkan setiap hari? Mengapa istrinya begitu bahagia? Dulu, dia bisa dikatakan telah menggunakan segala macam cara. Dia membeli lebih dari separuh lemari penyimpanan dengan tas bermerek, tapi dia tidak melihat sedikit pun kebahagiaan di wajah Deng Dong. Sebaliknya, keadaan menjadi semakin buruk. Jika dia tidak perlu menyusui, dia pasti akan bersedia mengobatinya dengan obat untuk membuatnya lebih bahagia dan nyaman. Namun pada akhirnya, dia tidak tega membiarkan anaknya menderita. Dia hanya bisa menyaksikan kondisi istrinya semakin buruk sementara hatinya terpelintir. Setelah menghabiskan berhari-hari bersama Kuzi, kondisi Deng Dong tiba-tiba menjadi sangat baik. Dia senang melihat ini. Dia seorang karyawan di sini. Saya memanfaatkannya, jawabku Miao jujur. Orang harus dimanfaatkan, dan tidak selalu diperas. Hanya ketika digunakan di tempat yang tepat barulah seseorang mengetahui arti hidupnya. Hanya dengan begitu seseorang akan tahu untuk apa hidupnya. Dan Deng Dong hidup demi seni, bukan demi anak-anaknya. Di rumah, meskipun Deng Dong dikatakan sebagai nyonya, tapi dia hidup tidak lebih baik dari seorang pembantu. Tidak ada seorang pun yang berbicara dengannya, dan semua orang mengambil apa yang diinginkannya darinya. Tentu saja dia tidak akan senang. Selama berhari-hari, dia fokus pada kesepakatan tahun baru. Hari-harinya dikelilingi oleh warna-warna ini, dan ternyata pikirannya sangat jernih. Dia menikmati sisi dirinya yang ini dan mengenal dirinya lagi. Tentu saja, Nyonya Chen juga telah membuat pesanan tahun baru. Dia adalah pelanggan yang paling sulit diatur dan banyak menuntut di antara semua pelanggan. Suaminya memperlakukan galeri itu seperti mainan baginya, tetapi Nyonya Chen memperlakukan setiap pelanggan dengan serius, jadi dia tidak ingin ceroboh. Oleh karena itu, Nyonya Chen tidak sabar untuk pergi ke perusahaan Kuzi setiap hari. Meskipun Nyonya Chen tidak kenal ampun setiap kali dia melakukan perubahan. Warna ini terlalu gelap, saya ingin mengubahnya, garis ini terlalu lemah, lebih baik lebih tebal, namun dia tetap memujinya. Pekerjaan ini tampaknya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jika bukan karena ekspektasinya yang tinggi, kontrak masa depannya akan sangat bagus.
Anda menyewa seorang desainer baru. Deng Dong juga ada di sana, dan wajahnya memerah sampai ke telinganya. Ku Zi sengaja membimbing Nyonya Chen. Apa masalahnya? Bagian mana yang luar biasa? Nyonya Chen dengan lembut mengangkat graf itu dan melihatnya. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Semua versi ini penuh dengan jiwa. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.